Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita pada pagi hari ini surat Ali Imran. Surat yang ketiga, ayat 178. Halaman 73. Halaman 73, surat ketiga Ali Imran, ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabun muhin. Dan janganlah yahsabanna, mengira, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, annama, bahwasanya kami, numli, kami membiarkan untuk mereka atau bagi mereka, khairul li anfusihim, itu baik bagi diri mereka. Innama, hanya saja kami membiarkan atau menangguhkan bagi mereka itu, liyazdadu, agar supaya semakin menambah, semakin bertambah isman, dosa mereka. Walahum adzabun muhin, untuk mereka ada azab yang menghinakan. Judul kaji kita pada subuh hari ini sesuai dengan yang telah kita bikinkan jadwal, itu sepanjang subuh di bulan Ramadan adalah temanya Ramadan bulan maghfirah. Tiba di subuh hari ini judulnya istidraj. Istidraj, istadaraja, yastajriyu, istidraj. Secara bahasa artinya istidraj terambil pada kata-kata darajah, naik. Naik itu ke atas. Jadi proses menaikkan sedikit demi sedikit secara perlahan dan berangsur ke atas namanya istidraj. Darajah, tingkat. Nah, kalau wasawak, bajanjang naik, batang gua turun. Nah, naik itu namanya darajah. Kalau ke bawah, turun itu darakah. Darakah ke bawah, darajah ke atas. Darajah naik, darakah turun. Darakah lapis, darajah tingkat. Fiddarkil asfali minan nar, di darakah, di lapisan terbawah neraka. Namanya darakah. Lalu menaikkan orang secara perlahan, tanpa terasa. Terus naik, terus naik. Di proses menaikkan orang secara perlahan-lahan namanya istadaraja, yastadariju, istidraj. Nah, dalam hadis Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan nomor 17311,
idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya, apabila engkau lihat Allah yu'ti, Allah memberi al-'abda kepada seorang hamba minad dunya, berupa nikmat dunia, ala ma'asihi, nikmat dunia yang disenangi disukainya, tapi dia tetap berbuat maksiat. Bahkan maksiatnya semakin menjadi. Fa inna ma huwa istidraj. Sadarilah dan ketahuilah itu istidraj. Apabila engkau lihat orang hidupnya semakin nyaman, sukses, berhasil, makin bertambah-tambah, apa yang diinginkan, yang dimaunya dapat, pinta boleh, kandak balaku salur rapih napasu pueh. Sementara maksiatnya menjadi-jadi, itu proses penaikan namanya. Dinaikkan ke atas untuk dihampihan, dihempaskan, dijatuhkan ke bawah min haitsu la yash'urun, dari arah yang tidak disadarinya. Itu yang istidraj. Istidraj itu menakutkan bagi orang lalai. Nah, orang-orang berdosa, orang-orang ahli maksiat, para peneraka, para yang sombong dan angkuh-angkuh, kalau kita lihat kehidupannya makin bagus, makin nyaman menurut pandang kita, karena baginya tidak nyaman. Siapapun yang maksiat tidak nyaman, nampak di luarnya nyaman. Barang gapuak, boyok, kaki tidak menyentuh tanah, kamar-kamar disambut orang, nampak lahiriahnya nyaman. Kita kan menilai yang nampak hatinya. Yakinlah orang kalau hatinya jauh daripada Allah tidak nyaman, tidak tenang, tidak gelisah. Nafasuna lapeh, sarirorong pue, bini nama tambah. Tapi sebenarnya hatinya tidak tenang. Bahwa tentram hati, tenangnya hati itu adalah ketika dia kontak berhubung dengan penciptanya. Itu tenang. Tidak ada yang tenang lain. Bisa pelisir, bisa jalan-jalan. Sekarang tiba di Hong Kong, sekarang tiba di Kanada, di Jepang sana. Iya. Tidak boleh kita mengukur nyaman itu di situ itu. Yang tenang, yang nyaman adalah hati. Kalau nafsu tidak kenyang-kenyang. Nafsu manusia tidak puas-puas. Satu lembar emas, ingin satu lembar lagi. Satu emas lagi, ingin. Tidak cukup 5 tahun, nah 5 tahun lagi. Tidak cukup juga, cari cara untuk 5 tahun lagi. Ini nama nafsu. Min nafsillah tashba', daripada nafsu tidak kenyang-kenyang, tidak puas-puas. Kecil orang, cuma minum air lawi. Kalau kau kecil orang, yang boleh mencuba boleh. Mungkin ini minum, kau kecil orang, niatlah minum air lawi. Ya, yung kinawi. Kinawi. Nah, jadi kata Nabi di sini dalam hadis yang riwayatkan di sini, itu saya ulang lagi, hadis itu daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi berkata, apabila ra'aitallaha yu'ti al-'abda minad dunya ma yuhibbu, apabila engkau lihat Allah memberi nikmat kepada seseorang berbagai macam kenikmatan dunia yang memang itu yang diinginkannya, ma yuhibbu, sementara dia tetap berbuat maksiat, innama huwa istidraj, itu istidraj. Lalu Nabi membaca ayat yang beliau baca bukan ayat yang sedang kita buka ini, tapi surat Al-An'am ayat 44. Nah, tandailah surat yang kita baca ini. Lalu kita balik surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 44.
Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laswa 44 Al-An'am di bawah sekali, halaman 132. Falamma nasu, maka tatkala nasu mereka melupakan, ma dzukiru bihi, apa yang telah diberi peringatan mereka dengannya, fatahna alaihim ababa kulli syai'. Fatahna, kami bukakan, atau kami membukakan atas mereka itu abwab, pintu-pintu segala kesenangan duniawi. Kulli syai', segala pintu-pintu kesenangan duniawi kami bukakan, kami rorohkan serorohnya untuknya. Apa buah bayan tam. Hatta, hingga, idza farihu, apabila mereka farihu, bergembira, ria, sehingga lahir keangkuhan kesombongan, bima utu, dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, akhaznahum baghtah, akhadna, kami siksa mereka, baghtah, secara tiba-tiba, berarti tanpa dia sadar, tanpa tahu. Tiba-tiba, tanpa apa-apa, namanya sekonyong-konyong. Faidahum mublisun, maka mereka mublis, terdiam, putus asa. Ini yang harus kita ketahui, sebab kadang-kadang tanpa kita memahami cara Allah atau sifat Allah, itu yang terkadang melahirkan buruk sangka kepada Allah. Kadang-kadang kita membanding-banding, seperti mengatakan, si anu itu salat tidak, puasa tidak, rezekinya muah, tiok sudut tiok bini, anak corang bayi lacuan, rezeki makin namu. Petang kalau muka lu cek cabang senang, bayang nak terus kalau tak, awak kadang-kadang acok, kadang-kadang acok, salah faham, salah faham. Tapi kan, walaupun ayat ini tertuju kepada orang kafir mula-mula, tapi kalau orang yang mengaku muslim parangai ketika itu, kan masuk itu. Falamma, maka tatkala, atau ketika mereka itu nasu kan melupakan, nisyan kan, maka tatkala mereka nasu, melupakan. Apa yang mereka lupakan? Ma dzukiru, mereka melupakan apa yang kami peringatkan kepada mereka, atau yang telah kami peringatkan kepada mereka. Namanya nasu. Kami ingatkan, kami nasihati, dan seterusnya. Dibacakan ayat-ayat, dijelaskan, diurai. Lalu mereka melupakan. Arti melupakan, tidak mengidahkan, tidak mempedulikan. Dianggap angin lalu saja dia. Jadi lihat, ketika mereka telah melupakan, tidak mengidahkan, tidak mempedulikan lagi apa yang dinasihatkan, diingatkan kepada mereka dengannya, baru itulah awal mula disingkapkan, dibukakan kepada mereka, fatahna, kami bukakan atas mereka itu pintu-pintu segala sesuatunya daripada kesenangan duniawi.
Ketika dia sudah sampai kepada saat di mana mereka bergembira ria, bersukaria, senang-senang, menurut ukuran duniawi dia senang-senang, walaupun hatinya entah gelisah, sengsara, tidak berkah, berjoget kah namanya, bagana, begini macam-macam lah. Sampai tiba waktunya, ya, farihu bima utu akhazna. Akhaza itu mengambil dengan cepat akhadha. Jadi kami sisa mereka dengan segera secara tiba-tiba. Ini yang namanya istidraj. Dibiarkan. Nah, orang yang dibiarkan seperti ini, mereka ya tidak sadar gitu. Bahasa mereka sedang dibiarkan. Kalau sadar, tidak membiarkan namanya. Tidak istidrat, tidak sadar. Jadi dalam penjelasan keterangannya, ya begitu. Ketika mereka tidak sadar atau lupa tentang apa yang diperingatkan kepada mereka itu, ya. Baru kita masuk kepada surat Ali Imran tadi. Silakan kita buka surat Ali Imran tadi. Surat ketiga, mudah-mudahan masih ingat. Ketiga. Ayat yang ke 100 pan wala yahsabanna alladhina kafaru, dan janganlah sampai orang-orang kafir itu mereka mengira. Yahsabanna itu kan pakai nun. Asal katakan yahsabu. Yahsabu mengira, menyangka, menduga. Kalau pakai nun tasdid itu menekankan. Dan sebenarnya jangan mengira, menyangka, menduga orang-orang kafir itu annama numli lahum, bahwasanya kami numli itu numahil, kami biarkan. Kami biarkan mereka apa? Kami biarkan mereka seperti itu. Tidak ditegur, tidak disapa, tidak ada sisa, tidak ada azab. Sementara mereka pun makin menjadi-jadi perangai, tingkah, laku, sikap, tindak, tanduk, kebijakan dan pemijaan mereka. Numli lahum tu khair. Apa khair? Baik untuk diri mereka. Janganlah sampai mengira-mengira. Orang kafir tak tahu tu. Sebab ayat kau ditujukan kepada orang beriman. Siakan bunyinya, hai kita, hai orang beriman, hai kaum muslimin. Jangan sampai mereka mengira mereka akan dibiarkan begitu. Numli, kami biarkan mereka begitu dalam kesombongan, keangkuhan, kemewahan hidup, tapi masih sewenang-wenang dan zalim. Kemudian mereka tidak mengingat peringatan-peringatan. Itu khair, baik untuk diri mereka. Tidak, jawabannya tidak. Innama numli, hanya saja, tidak lain dan tidak bukan, kami biarkan mereka tidak dihukum, tidak disisa, tidak diberi sanksi. Malah mereka sampai tua masih awet.
makin necis, makin energik, aman. Itu jenis salat ke lah, angguk ketika bawah, 2 orang angguk tinggal, cek masuk, cek keluar. Sementara mereka kita lihatnya, warasiah bagi ilik minyak setanco. Tanco cap gayung lah. Awak nak faham itu, kadang-kadang awak berburuk sangka kepada Allah. Sampai kita tuding, masa Allah pabiaya orang kuidi, Allah lu aja kan. Kalau awak Allah tu ketidak lah dan, kemudian awak Allah kan. Tak, innama numli, hanya saja kami biarkan mereka begitu, makin menjadi, umurnya makin panjang, sehat-sehat. Luar biasa, sehat-sehat. Kadang-kadang lah tiba di posisi lah nenek-nenek pi masih stand apa namanya? Standby, steady. Enggak standby ya. Hanya saja kami biarkan mereka liyazdadu, agar mereka makin menambah dosa mereka. Liyazdadu, agar semakin yazdad, makin menambah mereka akan dosa. Artinya bahasa makin bertambah dosa mereka. Makin bertambah dosa mereka, nanti tiba-tiba kami akhaznahum baghtah, kami siksa mereka secara tiba-tiba, dan untuk mereka di akhirat nanti ada azab muhin, azab yang sangat menghinakan sekali. Azab yang sangat menghinakan sekali. Kalau begitu nampaknya itu mengko perangai buruk mereka itu mungkin menjadi mentiku, mungkin berkilik. Ya, jadi kan memang ayat memang gitu. Saya bacakan tafsirnya. Innama numahhilhum, hanya saja kami beri tangguh kepada mereka. Wa nuakhirhum, dan kami tunda ajal mereka, bukan ajal kematian, ajal. Kami tunda asiksa yang akan ditimpa mereka, ya. Dia kita sibuk al-ma'asi, agar mereka terus-menerus berbuat maksiat, kedurhakaan, dosa-dosa. Lalu maka makin bertambahlah kedurhakaan mereka. Awak kadang-kadang tidak tahan mencari, tidak sabar. Alunya mati baca Quran. Galak je dia tu. Kami tu juga. Setiap mencari bantuannya, mencari ngelah dia juga. Allah saya membiar, awak kan. Kadang-kadang tadah ko lebih angin lah daripada galai. Ada berseburuk na cek pejan di perburuan. Ayam namajan iku gitu nan sakit. Kan nak buruk tu. Ayam nama dua lan jadi gitu nan sakit, itu lebih kesal. Ya awak dia tidak memahami ayat. Awak dia tidak memahami Allah. Itu gunanya kita memahami Allah. Kita harus memahami nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah melalui ayat-ayatnya. Jangan kemudian apa penjelasan ulama melalui tafsiran-tafsiran. Jangan dikali apa dipikir-pikir surang saya, itu harus kita rujuklah kepada tafsiran. Jadi kalau kita baca itu kalau bisa kita mangguang-guang. Oh, iya. Begitu kiranya. Ayo betul. Itu nikanda ayo. Liyazdadu. Itu saya garis bawah, liyazdadu, agar supaya yazdad, bertambah kelakuan-kelakuan mereka
Sehingga itu mereka makin banyak dosa, tiba dewan makin lama makin berat awan itu. Makin lama makin hitam, makin lama makin dingin. Tiba di awan. Ayat. Dan ayat yang agak mirip dengan itu, ini bukan ayat. Surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu surat ke-23. Al-Mu'minun surat ke-23. Ayat 55 dan 56. 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'uru. Apakah yahsabuna ayat 55-nya, mereka mengira, mereka menduga, mereka menyangka annama bahwasanya kami numiddu kami memberikan kepada mereka mimmali wa banin, harta dan anak-anak, banin anak-anak, nusari'u lahum fil khairat. Nusari' kami menyegerakan untuk mereka fil khairat, kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, bal la yashurun, tetapi mereka sebenarnya tidak menyadari. Apa maksud ayat? Ayat ini menjelaskan kepada kita apakah mereka-mereka yang mula-mulanya orang kafir Makkah, orang musyrikin Quraisy, bahwa kami memberikan kepada mereka, kata Allah, berbagai macam harta yang bertambah-tambah, perniagaannya makin makin banyak, makin sukses. Banin, anak-anak laki-laki, banin, sebab mereka bangga dengan anak laki-laki. Kekuatan itu ada pada anak laki-laki. Karena bagi mereka perempuan itu tidak menambah kekuatan, menambah beban. Karena darah mereka memang menghendaki anak laki-laki. Jadi kami numidduhum, kami berikan kepada mereka anak-anak, harta dan anak, nusari'u kami menyegerakan, kami menyegerakan untuk mereka itu kebaikan. Tidak, itu hanyalah istidraj. Jadi kami berikan harta mereka makin menjadi-jadi. Tiba di waktu ini kok hartanya makin banyak, anak-anaknya urang men sadualah no. Dia rancak orang kadang pangkai kini kok ya anaknya lah, anak-anak lah, banin anak-anak. Lalu mereka menyangka itu adalah kebaikan yang disegerakan untuk mereka, padahal mereka maksiat, durhaka, ingkar, kafir, sombong, angkuh dan seterusnya. Tidak, itu bukan kebaikan. Itu proses penghancuran diri. Dan hitungnya sudah dimulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Sampai bila? Entahlah. Dan jadi, semenjak mereka dibiarkan, semenjak disingkapkan pintu-pintu, segala satunya, maka proses penghancuran diri sudah mulai. Nah, kita hanya menunggu. Tugas engkau ya Muhammad sudah selesai. Sudah diajak, sudah diseru, sudah diberi nasihat, bagaimana begini, bagaimana begini. Ya sudah. Tunggu sajalah. Kan ada ayatnya nunggu. Innama nahnu muntazirun. Kita sama-sama fa'arid anhum wan tazir, berpaling. Mari kita tunggu. Sama-sama menunggu. Kalian menunggu proses itu sampai kapannya, kami juga menanti. Itu yang disuruh kepada orang beriman. Abana mola kenyo tasliyah. Tahu tasliyah? Tasliyah itu tiba di kedua. Sabar salah, Pak. Tasliyah, hiburan, bujukan. Karena Nabi Muhammad saya diturunkan ayat itu. Karena beliau langsung berhadapan dengan orang seperti itu. Jangan dikira di Arab Saudi atau di Makkah itu tidak ada orang buruk. Abu Lahab di Makkah, salah ni. Abu Jahal. Nak kini, atehlah dulu lah pada kini. Kalau ateh lu kini pada dulu, hebat perjuangan pada Nabi je mana. Halo. Just kita anggap hebat lo. Nang kini perjuangan awak di mana Nabi. Berarti kita lebih hebat pada Nabi. Abu Jahal tu di Makkah. Tidak di Riyadh gitu. Tidak di Jeddah gitu. Di mana? Di Makkah. Acuk nak ke Kaabah pula tu salah. Abu Jahal. Bahkan ketika Nabi salat di muka Kaabah hanya pada mataan pari unta nan susu. Dak senang. Kalau kini kebejatan yang dia ekspos orang banyak itu kan di Riyadh, di Jeddah. Nak di Makkah, nak di Madinah, nak tanah suci ya. Ada dulu Abu Jahal di mana? Di Makkah. Turun ayat Quran Muhammad. Mereka semakin memaharajalela. Kalau bahasa ini mah jolelo. Makin merajalela. Aja tu singgung Allah majalela. Majalela kerangan. Disuruh Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai itu nusari ulum kami berarti menyegerakan mereka kebaikan. Tidak, jawapannya tidak. Tidak. Istilahnya nusari ulum fil khairat. Berarti itu kami telah segerakan kepada kebaikan di dunia. Dan makin bertambah makin bertambah. Kalla. Sekali-kali tidak. Kalla. Laisal amr kama yazunnun. Bukan perkaranya bukan sama dengan apa yang kalian sangkai. Bal huwa istidrajul lahum. Itulah istidraj untuk mereka. Mempertinggi sampai jatuh. Masalahnya la yash'urun. Mereka tidak sadar. Kadang-kadang awak nan mencari kau tidak sadar lo betul. Sadar. Sehingga kita acok tasimbaba lo mencari pajak. Baba kan, naik lo kumbang-kumbang awak. Awak kena sudah sabar ke situ. Sabar kau kan bukan hanya ketika talu pacah saya ketika galih nak berlabuh. Mencari perangai orang harus sabar ya. Mencari tingkah laku orang-orang nama gitu sabar je. Sabar bukan berarti menyerah tanpa perlawanan, tak. Kita lah habis-habisan, yang kita tunggulah. Allah. Bala yusrun. Dan tidak boleh kita menyangka sama sekali Allah itu lalai, tak. La tahsabanna Allah ghafil.
Jangan kalian, hai orang-orang beriman, mengira menduga Allah itu lalai, tidak boleh. Itu suatu dosa. Surah Ibrahim, surat keempat balik menyatakan kalian jangan sampai mengira, ayat 42 ya. Ibrahim surat ke-14 ayat 42. Bunyinya la tahsabannallah. Dan jangan, kata jangannya dikuatkan dengan nun bertasydid. Nun taukid namanya. Dan janganlah engkau itu, tentu engkau disikuhkan Nabi Muhammad bagiannya dulu. Dan janganlah engkau tahsabu, engkau mengira, menduga, menyangka, tambah nun bertasydid. Sabana-bana, jangan engkau mengira, menyangka, menduga. Apa? Allah itu ghafil. Ghafil, lahin, lengah, lalai, abai. Atau seakan-akan tidak peduli. Amma ya'malu zalimun, setentangan apa yang dilakukan, diperbuat oleh si zalim itu. Tidak, jangan. Innama yuakhiruhum, hanya saja yuakhir. Allah mengakhirkan, Allah menunda, mengakhirkan sama. Atau menangguhkan. Mengakhirkan, menunda, menangguhkan apa? Menunda, mengakhirkan, mengundurkan azab sisa kepada mereka. Liyaumin, sampai pada hari, pada saat tashkhasu fil absar, sampai ketika itu terbelalak pada hari itu al absar, mata, hari kiamat. Berarti ada yang dibiarkan sampai mati, tidak diapa-apakan. Barangkali baru di ujung kematiannya mengalaminya. Berarti sepanjang hidup bisa jadinya orang sukses, orang berhasil. Bahkan bisa lo berhasil menurunkan kepada generasi berikutnya kesuksesan berhasilannya. Padanya berbuat zalim, merampok, merampas, menipu, curang, atau memutarbalikkan fakta. Sudahlah menguras sekuras-kurasnya, menghabiskan sehabis-habisnya, mengeruk sekeruk-keruknya, lalu mereka dilepong di luarnya dengan berbagai macam hal sehingga orang tertipu. Jangan sangka Allah itu ghafil. Tidak. Kita harus tahu sifat Allah. Di antara sifat Allah begitu, menunda, mengakhirkan, menangguhkan. Kadang jika Allah berkehendak, orang tak itu dikasih oleh Allah taufik untuk tobat. Ya, kadang orang seperti itu, bara banyak musuh-musuh Islam semenjak dulu lah. Bahkan terakhir membaca berita, dapat konten-konten, suka menjalak orang-orang apa latar belakangnya musuh Islam. Ada yang sampai itu. Sampai orang sudah berdoa dan jelek-jelek kepadanya si kafir. Tapi justru kadang-kadang ini dapat hidayah. Dapat petunjuk. Jadi Allah kan berbuat apa yang dia mau sesuai dengan kebijakannya. Fa'alul lima yurid. Makanya kita tidak boleh menghukum orang. Mencap, memvonis, mengklaim orang begini. Ini kalau orang masih hidup tidak boleh. Bahkan kita tidak boleh menganggap diri kita orang santiang sampai mati. Orang saleh, orang siap berangkiang sampai mati. Tidak, kita jangan tertipu. Bu, orang masih hidup. Penentu ku jom.
Innamal a'malu bil khawatim. Amalanku ditentukan dengan penutup. Penutup hidup awak tak tahu awak. Sebagaimana kita tak tahu lo akhir hidup orang. Bisa jadi orang yang kita sangka zalim bagaimana begini berbalik arah dia. Taubat dia, insaf dia langsung berputar. Atau orang yang selama kok sok hebat, sok siap, sok alim, sok saleh ini, bisa jadi terbalik. Tidak tahu kita. Hati itu selalu berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Mantap-mantapkan, kokoh-kokohkan, kuat-kuatkan, teguh-teguhkan hati kami. Sabit qalbi, mantapkan, teguhkan, kuat hati. Jangan sampai bolak-balik. Jadi tidak boleh kita sampai menduga demikian bahwa Allah lalai. Malah ada yang ditunda siksa mereka sampai ke akhirat sana. Dihukum nanti di ujung kematiannya atau tidak? Atau dicukupkan saja dan disempurnakan di setelah kematian. Di setelah kematian. Memang ada je akhir hayat orangku tidak baik. Kabarnya konon Kemal Atatürk itu di akhirnya kan lama sakit. Yang menukar sejarah Turki itu, memutarbalikkan fakta Turki, anti-Islam. Bacalah sejarahnya, kita kalau tahu sejarah. Di akhir hayatnya kan tidak baik. Di ujung penghidupannya mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan kabarnya mayatnya kan busuk. Entah benar atau tidak, sampai sekarang mayatnya masih bau. Bahkan meledak. Sehingga diimpit dengan batu marmer seberat 1,5 ton kuburnya. Supaya jangan apa. Wallahu a'lam. Boleh ke sini lah. Boleh ke Turki lah. Itu contoh. Kabarnya Shimon Peres, mantan Perdana Menteri Israel kan mengalami hal yang mirip sama. Dan seterusnya. Nampaknya orang-orang zalim kok di akhir hayatnya banyak yang tidak selesai. Itulah barangkali kaji petang. Ma min dzambin ajdar. Tidak ada dosa yang lebih patut disegerakan azab hukumannya sanksinya dunia, melainkan salah satunya baghi, al-baghi, laliman kezaliman, pelampauan batas. Ini disegerakan. Nah, inti kajiwa sesuatu ini adalah pertama, kita tidak boleh mengira menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai. Maha suci lah Allah itu daripada sifat seperti itu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci lah Allah dari apa yang kamu sifatkan kepada Allah seperti itu. Nah, Allah tidak pernah lalai. Cuman yang kedua, ada namanya proses istidraj. Itu proses membiarkan dia dalam kenikmatan, kemewahan hidup, sementara kemaksiatannya juga makin meningkat, makin menjadi. Kau namanya ketahuilah innama huwa istidraj, itu hanyalah istidraj, proses menaikkan untuk menghempaskan. Bahasa Minangnya meninggian tempat jatuh, nampak tinggi tempat jatuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan Allah akan menghukum seseorang, kita tidak tahu dan tidak diberitahu. Hanyalah ditunda, diundur sampai batas waktu tertentu. Kita tidak tahu kapan waktu tertentu itu. Dalam hal itu,
Ditutup ayatnya bunyi ini, fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Surah Al-Qalam, surah Al-Qalam. Biarkan sajalah aku, zarni, biarkan sajalah aku, ya Muhammad, biarkan sajalah aku bersama mereka atau dia yang mendustakan Al-Quran ini. Kalau bahasanya itu urusan ambo biasalah. Tinggal salah ambo ya pajak aku abdah. Berapa kali ayat bilang zarni, zarni, zarni. Bahkan lain-lain zarni wa man khalaqtu wahida. Biarlah ambo muris pajak aku. Tatengko tak? Pai melanya senantu urusan ambo. Penya. Itu masalah. Zarni, biarkan aku wa may yukadzibu bihadzal hadis. Biarkan aku, ya Muhammad, dalam arti kata serahkanlah kepada aku orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Hadis itu kan Quran. Sanastadrijuhum, kami akan melakukan istidraj kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui. Surat Al-Qalam, Nul wa qalam mimma yasturun, ayat 44. Jadi kesimpulan yang ketiga itu, biasalah saran salah kepada Allah, jangan awak lo mendikte Allah. Ikut dapat kini nak tu dapat Allah. Itu awak macam Allah. Kalau Allah bilang zarni, biarkan urusanmu sudah selesai. Kesimpulan yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Dan juga dia Maha bijaksana. Maha perkasa. Tapi juga Maha lembut. Dia juga latif, Maha lembut, dan juga santun, halim. Tidak terburu dalam menghukum orang-orang yang salah. Karena di sisinya segala sesuatu sudah tercatat. Di sekolah patut memahaminya. Tetapi kalau kepada orang-orang beriman, orang-orang sabar, orang-orang beriman, makinnya hidupnya makin bagus, rezekinya makin lancar, dia semakin taat, itu nak istidraj sudah. Istidraj kau kepada orang kafir dan kepada orang sama perangai orang kafir, termasuk orang Muslim yang bangkang. Kalau ada orang saleh, taat, banyak berbuat baik, banyak membantu, lalu kemudian hidupnya bertambah makmur, galihnya makin rami, perusahaannya makin berkembang, dia makin mendekat kepada Allah, itu tidak istidraj. Itu balasan yang disegerakan di dunia, balasan kebaikan. Yang istidraj kok, nyo durhaka, nyo bangkang, nyo maksiat, nyo zalim, nyo lalim. Sementara nyo makin jadi rezekinya, itu yang istidraj. Jadi jangan capek-capek lo, pajak lo kuala kena istidraj lo, jam itu lo. Tidak sekali, tidak sementara biar lah kan, so kita pukul istidraj. Tidak ngaji, tidak datangnya ke taklim gini lah. Lah istidraj ini gini kan. Jalah kita lokok lo ke orang tu istidraj. Sekarang kerja subuh ini semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita. Silakan. Dari kesimpulan tadi, manakah lebih banyak orang yang istidraj itu diazab atau diberi hidayah? Kebanyakan orang-orang yang lah mendarah daging, kezaliman, kelaliman, itu jarang yang dapat hidayah. Tapi bukan berarti tidak sama sekali, ada orang-orang yang dapat hidayah. Banyak ini azab. Karena mereka telah, kalau semuanya dapat petunjuk di akhir hayatnya, kesudahannya zalim-zalim seorang saja. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu.
Di zaman-zaman kini kan banyak orang-orang yang anti Islam masuk Islam. Mula-mula malah banci menyebarkan teror ke Islam, tapi hidayah. Cuman masalah hidayah sama sekali kita tidak tahu. Ya Pak ya, sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.